Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah permisi calon mantu mau lewat. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita, saya mau kasih lihat tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada sebuah tayangan tentang parodi calon menantu yang gagal direstui sama calon mertuanya. Ini tayangannya. Ini cowok adek yang baru. Om-om kayak gini dek seleranya dek. Apa ya? Gendut. Pendek. Banan. Om-om ini dek. Kamu siapa? Ini cowoknya. Oh cowoknya. Saya ini bapak ya, tau nggak? Gak bilang dek kalau calon mertua dek. Dek. Restui om. Oh restui om. Oh restui om. Ini pelajaran ya. Kalau naksir sama anak orang cari tahu dulu mana bapaknya. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Nah Ustaz Syam nih ya. Kadang-kadang nih mungkin ada calon menantu ya yang ngasih lihat baiknya aja di depan mertuanya atau calon mertuanya. Tapi sebetulnya ternyata banyak sifat buruknya itu yang dia nggak kasih lihat kan gitu kan. Nah akhirnya ketahuan sama calon mertuanya. Nah dalam pandangan Islam atau Al-Quran. Boleh nggak sih nolak calon menantu yang udah mau dinikahin tiba-tiba dibatalin. Tadi saya tanya sama Ustadz Maulana, karena tadi jawabnya Ustadz Maulana bahasa Bugis, saya minta bahasa Indonesia. Ya, terus tiba-tiba dibatalin karena ada kekurangan. Bagaimana caranya dan bagaimana batasannya? Silakan mohon izin menjelaskannya. Baik, inti daripada yang disampaikan guru kami tadi Ustadz Maulana mengatakan bahwa jam tangan aja kita nggak mau ngasih ke sembarangan orang. Oh itu maksudnya. Apalagi kalau anak perempuan, handphone aja kita nggak mau ngasih kalau dia nggak bisa ngejaganya. Apalagi kalau anak perempuan. Maka itu sebagian daripada terjemah karena panjang tadi, Masya Allah, belum lagi cepat ngomongnya guru kami. Jadi subhanallah kita kembali belajar. Ternyata salah satu contoh di video tadi, kalau mau tahu salah satu bagian daripada ikhlas, berbuat baik, itu adalah kita tidak memandang siapa dia. Kadangkala kan kita memandang siapa sih ini, kalau calon mertua kita baikin. Tapi kalau nggak kenal nggak mau baik sama dia. Nggak mau senyum kalau nggak kenal gitu. Padahal dalam ajaran Islam siapapun dia berlaku baiklah kepadanya. Diberikan contoh dalam video. Akhirnya dia salah orang. Karena seandainya dia tahu bahwa ini adalah calon mertuanya. Dia akan berbuat baik kepada dia. Ini adalah tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena masih memandang. Ketika dia lihat kalau ini orang punya pengaruh saya akan berbuat baik sama dia. Ketika ini orang adalah orang baik saya baik sama dia. Tapi ternyata dalam agama kita diajarkan berbuat baiklah kepada siapapun. Tersenyumlah kepada siapapun, muliakanlah siapapun itu karena kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana cara membatalkan atau menolak lamaran? Karena ada hadis berbunyi begini, dalam riwayat disebutkan siapa yang menolak orang saleh maka tunggulah kerusakan yang besar di muka bumi ini. Jadi nggak boleh kita menolak, boleh-boleh saja. Cara menolaknya bagaimana? Yang pertama, tolaklah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan bahasa yang halus. Oh kayaknya belum bisa nak, kenapa belum bisa? Adekmu itu masih mau kuliah. Kalau calon menantunya orang soleh pasti tahu diri, pasti tahu diri. Susahnya ada juga yang tidak tahu diri. Udah ditolak secara halus, dia tunggu ditolak secara kasar gitu. Jadi kalau orang calon mertua sudah menolak secara halus, calon mertuanya saleh, sudah memberikan bahasa yang halus, maka si calon menantu insya Allah mengerti juga. Makanya pentingnya menjadi calon menantu yang saleh dan calon mertua yang saleh tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bahasa Al-Quran juga ketika berkomunikasi seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Jadi sampaikanlah kebenaran yang sebenar-benarnya. Nak, kamu itu adalah orang baik.
kamu itu adalah orang saleh. Namun saya rasanya belum bisa menerimamu karena hati saya setelah saya istikharah meminta petunjuk kepada Allah belum condong kepadamu. Jadi mohon maaf, sampaikan saja kebenarannya daripada memberikan harapan palsu yang akhirnya menyakiti di ujung-ujungnya. Mungkin bagi kita, aduh ndak enak, aduh ndak enak, aduh ndak enak. Terlalu banyak ndak enak, maka akan menjadi kerusakan. Karena ayat ini berkata begini, kalau engkau jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki urusan kalian. Artinya mungkin bagi kita nanti bakal benci sama saya, nanti bakal begini, bakal nanti kerusakan. Tapi ternyata kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Justru Allah yang akan memperbaiki semuanya ketika engkau berlaku jujur di hadapannya. Untuk setiap calon mertua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ya bilang tidak, kalau iya ya bilang iya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Mungkin engkau anggap saya berdosa banget menolak dia, tapi Allah ampunkan dosamu. Kenapa? Karena dari awal sudah jujur, bukan malah menikmati dulu martabaknya. Sudah berapa bungkus martabak dia nikmati baru dia tolak anaknya orang. Sudah menikmati terlalu banyak yang sudah dia nikmati, ternyata dia ujung-ujungnya juga menolak. Maka tolaklah dengan bahasa orang saleh, bahasa yang halus, bahasa yang tidak merendahkan, dan juga tolaklah dengan cara yang jujur. Kenapa? Karena terlalu banyak tidak enaknya nanti akan menjadi kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa Nauzubillah. taala. Jadi calon mertua juga nggak boleh main terima-terima melulu Nggak ya. juga. Apa yang dibawa sama orang itu Waduh, diterima. Nggak diterima taunya- walaupun halal tapi tidak enak. Iya, cuma pas kira anaknya orang yang melamar ditolak gitu Iya, kan. subhanallah. Pemberiannya diterima, nauzubillah. Nah sekarang Iya. kita lanjut lagi nih, kita mau tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Kan Ustadz Maulana kan anak perempuan ada 3. Bagaimana caranya nanti memilih ya calon menantu terbaik sebagai calon pasangan dari anak-anak Ustadz Maulana di zaman milenial saat ini? Saya mau Ah. reka adegan. Reka adegan, Langsung. boleh. Nah, Saya. Ustaz Sam sama Mas Fadli. Iya. Aduh ya Allah, menantu saya gede banget. Jadi gini, cara melihat menantu itu memilih yang pertama lihat nih, maaf mata kaki. Mata kaki. Nih, kalau di sini hitam berarti suka senantiasa duduk di masjid. Duduk bersila. Ini Ini hitam. hitamnya di sini. Iya, hitam di sini. Iya. Contohnya. Oh gitu. Oh itu hitam banget. Astagfirullah. Jangan digituin. Ini Memang pada saya dasarnya. bingung. Jadi ada di mata kaki ada hitam. Itu pertanda dia sering duduk di masjid itikaf. Itu yang pertama. Kemudian memperbanyak ibadah dalam artian mertua dalam hal ini misalkan saya mertua kan dalam artian. Iya. Artinya kita yang paling banyak ibadahnya berdoa kepada Allah untuk didatangkan Rabbila tasarni pardan wa anta khairul warisin. Jangan membuat hidup menyendiri tapi berikan pewaris pendamping yang terbaik. Jadi yang terbaik yang kita harapkan. Jadi bukan kita yang apalagi kalau bisa maaf ya. Buat kita semuanya kan senantiasa baca setiap malam surah Al-Waqiah. Ada 4 A-antum. Di 4 A-antum itu harus diperhatikan. A-antum yang pertama kan rezeki anak. Kemudian tanah, air dan api. Jadi di A-antum yang pertama ini kita mohon supaya ini anak dari Allah. Ibaratnya punyanya Allah. Bal anta ya Rabb, engkau yang pemiliknya ya Allah. Kemudian mohon maaf, siapkan waktu untuk mengenalnya. Oh. Coba kalau Mas Fadli mengenal orang gimana caranya? Saya mengenal orang, saya kenalan dulu yang jelas sudah pasti udah kenal. Face to face dulu ya. Face to face dulu. Kalau Ustaz Sam, cara mengenalnya? Stalking dulu Ustaz. Enggak, cara mengenal yang terbaik kita ikuti ketika zaman Rasulullah. Berbisnis dengannya. Kau akan kenali dia dengan 3 saat. Yang pertama nginap di rumahnya, bekerja sama dengannya atau berbisnis dengannya, atau mengadakan seperjalanan dengannya. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau mengenal dia, ikut berbisnis sebagaimana Khadijah Ya. mengadakan perniagaan bersama Rasulullah. Ya, Jadi ya, tahu Maisyarah yang mendampinginya, oh tahu sifatnya, oh iya cocok. Jadi sebaiknya seperti itu. Adakan seperjalanan, kemudian jadi ini siapkan waktu untuk mengenal dia. Jadi bisa ajak, ayo kita berangkat dulu. Ayo kita pergi ke luar kota, temani aku yang ke luar Iya, kota. iya. Jadi kelihatan. Iya, oh, benar, ternyata dia pelit, ternyata dia tidak salat, ternyata dia gini, ternyata dia suka mengeluh.
Itu tekniknya. Iya, 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 iya. Kalau nginap di rumahnya nggak mungkin juga Nggak sih. mungkin juga sekarang ini. Atau mungkin kita tahu temannya dia nongkrongnya di mana gitu ya, kan? Nah, ini yang teman berikutnya. mainnya. Untuk mengenalinya sifatnya, ini lagi tahu siapa orang tuanya. Betul. Dengan siapa dia bergaul, Betul. dengan siapa dia berkumpul. Betul. Atau cocok tadi Sasam, Apa itu, stalking siapa-siapa Iya, teman-temannya. teman siapa Siapa followingnya Ustaz? followernya, oh Followingnya siapa yang dia ikuti gitu. Siapa? Iya. Karena kenapa? Kita akan burung itu terbang bersama dengan koloninya. Koloni. Ya itu maksudnya. Koloninya ya benar. Ya, terus binatang itu berkumpul bersama dengan Koloninya. ya itu. Aku tadi bilangnya apa? Itu dia benar. Apa ini perbaiki kalau udah benar? Gak apa-apa. Di koloninya. sama Jadi aja. lalu bertanya tentang keluarganya, kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, tetangganya. Yang paling terbaik dia akan bersama dengan tetangganya. Jadi dengan siapa tetangganya? Karena tetangga itu juga mempengaruhi lingkungan dia. Betul. Jadi hati-hati. Jadi yang pertama apa tadi? Mata kakinya Mata dilihat. kakinya dilihat. Atau kebiasaannya adakan seperjalanan dengan dia. Atau kalau bisa yuk kita berbisnis. Betul. Kasih kepercayaan sama dia supaya kita bisa tahu sifatnya itu. Jadi peraga ini mudah-mudahan jadi pembelajaran. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, coba mertua itu jangan cuma tinggal terima beres. Tapi harus juga salat sunat istihara juga. Ya, Jadi ya, bukan ya. cuma anak yang salat sunat istihara. Termasuk orang tua untuk meneguhkan apakah benar pilihan ini. Apakah benar. Karena nanti yang akan jadi wali, betul kata Mas Fadli. Saya kan 3 anak laki perempuan. 3. 3 ya Allah. Tiga kali memilih Ustaz. 3 kali memilih. 3 kali. Ya Allah. Untuk jadi wali. Kan anak perempuan itu milik bapaknya. Oh iya benar. Kalau anak laki-laki milik ibunya. Milik ibunya. Jadi hati-hati. Semua anak perempuan itu milik ayahnya. Maka tidak boleh menikah anak perempuan kalau bukan restu atau wali dari bapaknya. Sementara anak laki-laki itu milik ibunya. Sampai kapanpun dia tetap milik ibunya. Ya. Jadi jangan pernah Suruh memilih. menantu perempuan suruh memilih. Pilih saya atau ibumu. Salah. Ini Aduh. kesalahan besar. Karena anak laki-laki tetap menjadi anak ibunya sampai kapanpun. Betul. Maka dia tetap kembali kepada ibunya. Wah, mudah-mudahan ini ada calon menantu menonton nih. Iya. Kan dia ini mau nih. menikah nanti tanggal 10. Oh ya Allah, Masya Lagi Allah. nonton, ada. Oh iya, 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 iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi udah dikasih tips bagaimana caranya mencari calon menantu yang terbaik. Nah sekarang kita mau coba cari sirohnya dari Ustadz Syam nih. Coba nih, seperti apakah kisah Rasulullah dan para sahabat di zaman dahulu dalam memilih atau mungkin dan menentukan calon menantunya. Coba kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam, silakan. Baik, tapi guruku dari tadi saya periksa ini mata kaki belum keluar-keluar, takutnya tidak hitam. Itu saya lihat tadi Ustadz Syam bukan hitam lagi, lecet itu dia sudah lecet. Habis kena knalpot. Oh kena knalpot lecetnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali kepada zaman baginda Nabi SAW, bagaimana kisah yang sangat romantis antara Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama dengan ibunda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ketika mereka saling suka, ternyata karena Sayyidina Ali itu sudah suka dengan ibunda Fatimah semenjak beliau melihat ibunda Fatimah merawat luka Rasulullah SAW. Ibunda Fatimah juga yang mengambil kotoran onta yang ditaruh di kepala Rasulullah ketika Rasulullah bersujud di depan Ka'bah. Maka disitulah Sayyidina Ali menaruh perasaan kepada ibunda Fatimah. Maka ketika Sayyidatina Fatimah beranjak dewasa, maka Sayyidina Ali sudah mencoba untuk mengumpulkan apa yang dia akan jadikan sebagai mahar atau seserahan nanti dalam melamar Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ketika sudah tiba saatnya mungkin aduh nggak cukup nih tabungan, gimana ya? Ternyata terdengar kabar bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sudah melamar Sayyidatina Fatimah. Menangislah Sayyidina Ali, artinya kecewa biasalah, tidak bagus perasaannya, sedih perasaannya. Namun ternyata terdengar lamaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah ini juga sebagai sesuatu, memang ada yang namanya perasaan gitu. Walaupun mungkin soleh banget, tapi ya perasaan kita ya kayaknya enggak deh. Jadi bukan karena memang dia soleh banget langsung tiba-tiba kita terima gitu. Ada juga yang namanya klik gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kita untuk yang namanya mencari yang lain kalau belum klik gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ditolak,
ternyata Sayyidina Ali bersemangat kembali. Ternyata terdengar kabar ada lagi saingan barunya. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an wa arda. Datang kepadanya, ternyata juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka datanglah budak yang pernah mengingatkan kepada Sayyidina Ali. Udahlah, maju aja. Kata Sayyidina Ali, saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Gimana saya mau diterima sama Rasulullah? Abu Bakar dan Umar saja ditolaknya, apalagi saya ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dikatakan, kalau kau mikirin dunia, Rasulullah itu tidak ada apa-apanya dunia di matanya. Rasulullah tidak butuh apa-apa, apalagi putri beliau. Maka memberanikan dirilah Sayyidina Ali. Datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka duduk di hadapannya, ditanya oleh Rasulullah, ada keperluan apa, wahai sepupuku, saudaraku? Maka kata Sayyidina Ali, enggak ada ya Rasulullah. Maka bertanya lagi ya Rasulullah SAW, pasti kau ada keperluan, apakah kau datang untuk Fatimah? Oh, keringat dingin Sayyidina Ali langsung mengatakan, iya saya datang untuk Fatimah. Lalu apa yang kau punya? Saya punya kuda, saya punya unta, saya punya baju besi, saya punya pedang. Tapi baju besi, pedang dan unta masih dipergunakan untuk jihad. Kalau baju besinya masih ada ya Rasulullah. Maka dijadikan sebagai mahar meminang Sayyidatina Fatimah. Begitulah Rasulullah SAW memilih dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk Allah yang pertama memilihnya. Yang kedua, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, anak Sayyidina Umar Asim pernah disuruh oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menikahi seorang wanita. Wanita ini wanita biasa, jauh rumahnya daripada kantornya Sayyidina Umar, tempat Sayyidina Umar tinggal. Maka apa yang dilakukannya? Ternyata wanita ini adalah seorang wanita penjual susu. Di mana pada malam hari kata ibunya, anakku campur aja dengan air. Orang juga nggak tahu kok kalau susunya dicampur air. Kata putrinya, saya takut dengan Umar. Kata ibunya, Umar kan tidak melihat. Kata putrinya, saya lebih takut lagi sama Tuhannya Umar. Kalau Umar tidak bisa melihat, tapi Tuhannya Umar maha melihat. Maka Sayyidina Umar mendengarkan ini, entah dari kabar orang atau Sayyidina Umar berbeda-beda riwayatnya, mendengarkan langsung, maka keesokan harinya diminta anaknya, Asim datanglah ke kampung ini. Kalau kau lihat seorang wanita penjual susu, dia begini ciri-cirinya, pinanglah dia. Maka benar Asim menikahi wanita tersebut. Dari pernikahan Asim dan wanita ini lahirlah seorang anak perempuan yang dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari Abdul Aziz bin Marwan dan anaknya Asim, putrinya Asim, lahirlah seorang khalifah yang sangat terkenal salehnya, yang sangat terkenal di masanya. Tidak ada orang yang butuh zakat. Di masanya tidak ada orang yang butuh zakat, tidak ada orang yang butuh dibantu karena menjadi anak yang sangat saleh, seorang khalifah yang sangat berhasil. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lahirlah seorang Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz daripada pemilihan menantu yang benar di masa orang tuanya. Jadi subhanallah. Oh, luar biasa. Jadi kadang-kala prediksi manusia itu berbeda dengan Betul, prediksi Allah. karena kita juga nggak tahu. Maksudnya jangan juga menyerah langsung ya, karena dengan ketidakmampuan ini ternyata jangan-jangan ini nggak bakalan ditolak. Ternyata tadi Sayyidina Ali, Rasulullah nggak mikirin itu, yang Nggak penting mikirin itu. dan Sayyidatina Fatimah juga ternyata memang menunggu dari Sayyidina Ali-nya. Mau itu kisah cinta yang luar biasa dan sangat masyhur sekali nih. Nah, ini Masya Allah jamaah nih. Ini ngomong-ngomong saya ngeliat ada kru di situ lagi pada ngapain tuh ya. So, saya tuh kayak nyium-nyium aroma yang enak itu dari arah sana coba. Tuh. Dari sebelah situ tuh. Ini aduh aromanya menggoda banget nih Ustadz. Iya. Aduh, saya juga menciumnya. Tuh, benar kan? Udah, mendingan kita kesana aja Ustadz yuk. Yuk. Mas Fadli, Pak Ustadz. Masya Allah, Nih. tabarakallah. Iya ya. Udah dibikinin sarapan. Makasih banyak. bener kan? Enak Nih, banget, saya enak banget. sebenarnya nih dari tadi tuh saya udah nyium, pantas dari tadi tuh nyium aromanya enak banget dari sini. Ternyata lagi ada kru yang nyiapin sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Ustadz, ini kelihatannya enak banget nih Ustadz nih. Iya, enak banget. Ini luar biasa enaknya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Tahu aja kalau kita belum sarapan. Nah, mumpung udah disiapin, sekalian langsung aja nih kita santap ya Ustadz nih. Kelihatannya enak banget. Ya, ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kelihatannya ya Ustadz ya. Ini kelihatannya porsinya banyak dan pasti mengenyangkan. Bener banget. Nah, alhamdulillah ya jamaah ya. Ada sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Rasanya benar-benar makin gurih dan mantap. Ditambah lagi pakai kremesan ayamnya yang banyak. Pokoknya jadi makin nyakres. Wah, langsung aja yuk kita makan. Ayo. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Ini dia nih. Masya Allah, bener banget nih. Ini rasanya enak banget. Gimana Ustadz? Masya Allah, bener banget nih. Ini rasanya enak banget, gurih dan mantap. Wah, bener-bener deh. Iya pokoknya pas banget buat sarapan. Apalagi kalau nggak sempet masak kayak kita gini nih. Ya iyalah jelas. Kremesnya juga makin banyak. Pokoknya Sarimi isi 2 goreng ayam kremes makan jadi asyik. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes nikmatnya bikin asyik. Sama makan lagi deh. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada jamaah curhat online. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya nikmatin dulu ya.